A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di segmen review dalam kajian membangun personality. Kali ini sound effect kita disponsori oleh Ibu Dapur. Ibu Polda lagi nyuci piring. Jadi kalau ada kedengaran ketak-ketok sedikit mohon diampunin ya. Yang penting suara saya masih jelas terdengar. Sahabat, kali ini kita akan membahas permasalahan yang sangat primordial, tapi ini menjadi sebuah, kadang-kadang bisa menjadi penyebab munculnya permasalahan yang luar biasa ya. Kali ini kita akan mengkaji tentang syahwat. Pada membangun personality di level-level awal kita sudah membahas ya, syahwat itu tidak negatif, dia netral ya. Dia netral, tidak senegatif hawa. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi, akan memberikan sedikit eksplanasi tambahan dari syahwat ini, bagaimana dampaknya pada nafsu kita. Walaupun sudah kita katakan dia itu netral, tapi bukan berarti tidak bisa membawa kepada dampak yang fatal. Bisa saja terjadi. Untuk itu mari kita baca. Sahabat boleh lihat di surat yang sama, di surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat. Udah ada sholat di sini ya. Dan memperturutkan hawa nafsunya. Ini ngaco nih terjemahan. Nggak ada kata hawa di sini. Dan juga tidak ada kata nafsu. Nafsu nggak ada. Yang ada kata syahwat ya. Wattaba'u syahawat. Mereka mengikuti syahwat. Bukan hawa, bukan nafsu. Nah, ini pentingnya kita coba perhatikan secara detail. Ini di lafaz Arabiannya bukan wattaba'u hawa nafs, bukan ya, tapi wattaba'u syahawat. Syahawat ini bentuk jamak dari syahwat. Mereka mengikuti syahwat. Fasaufa, kelak mereka akan menemui goyan. Di sini terjemahkan dengan kesesatan.
Nah, disinilah membuat kita semakin asik mempelajari kitabullah ini, karena memang kitabullah ini detail sekali, ya detail sekali. Di sini goyan juga diartikan sesat. Nanti kita juga ketemu dengan kata dolan yang juga diartikan sesat. Di mana bedanya gitu? Ya, mana bedanya? Nanti akan kita breakdown ya. Akan saya jelaskan secara perlahan-lahan. Jadi di sini ada kata watabau syahawat. Siapa sih orang yang menyia-nyiakan sholat itu katanya di sini? Kalau kita tarik data di ayat 8-nya itu, ulaika ladzina an'amallah alaihim tuh. Mereka itulah yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Nah, terjawab kan? Ini sedikit berimbang ya dari kajian. Maksudnya saya ingin menerangkan inilah yang dimaksud dengan tafsir ayat bil ayat itu. Di surah Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami di siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah engkau berikan nikmat. Pertanyaannya siapa yang telah Allah berikan nikmat? Nah, di sini jawabannya. Ulaika ladzina an'ama Allah, itulah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari nabi-nabi, zuriyah Adam, ya anak cucu Adam. Berarti orang termasuk diberi nikmat dong. Kan orang anak cucu Adam, bukan anak cucu monyet ya. Kalau menurut Charles Darwin kita kan dari monyet, enggak. Kita mah bukan anak cucu monyet, kita anak cucu Adam. Wa mimman hamalna ma'anu, dan orang-orang yang ikut bersama Nuh, dari zuriat Ibrahim, ya. Israel juga termasuk tuh. Wa mimman hadaina wa jatabaina, dari orang-orang yang telah kami beri hidayah dan orang yang berpilih. Dan ketika ditilawahkan kepada mereka ayat dari Allah, mereka itu menyungkur, sujud, dan menangis. Kalau kita diterjemahkan ayat mah hare-hare ya. Kita turunan Adam atau turunan monyet ya? Kalau turunan Adam itu kan kasih ayat menyungkur, sujud, mengakui kan kebenaran ayat itu. Orang monyet menurutnya. Kita hari-hari wae. Kita besok. Nah itu. Jadi sudah ada sholat ya. Sudah ada sholat di sana. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, batal ya, ini enggak ya. Jadi sholat sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada sholat. Semua Nabi juga melakukan sholat dengan caranya masing-masing dan ilmunya masing-masing. Ya. Jadi di ayat ini, kalau kita mengikuti syahwat, kita akan mengalami kesesatan. Apa beda sesat dolan dengan sesat goyang? Nah, tentu kita juga membutuhkan kodifikasi ayat atau kompilasi ayat yang relevan dengan lafaz goyang ini. Ya. Kita bisa lihat di surat Toha ayat 121. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma.
maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya sawatuhuma. Di sini artinya aurat ya. Sawat itu dari kata su. Nampaklah auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima miwarokil jannah, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga katanya, jannah. Waso Adam robbuhu fagowa, tuh jelas ya. Gawa ini juga ternyata pernah dialami oleh Nabi Adam. Gawa itu ternyata pernah juga dialami oleh Adam. Nah, jadi jelas sekali kalau begitu. Kalau dolan itu kesesatan karena seseorang itu tidak mengakses hidayah, akhirnya dolan. Ya. Terus apa bedanya dengan gawa? Gawa itu sebuah sesat juga, apa ya? Kesesatan yang terjadi karena dia itu mengikutkan syahwat. Nah, karena dia mengikutkan syahwat yang terjadi sangat spontan. Syahwat itu sangat spontan, yang tidak disengaja, kesesatan yang tidak disengaja. Karena dia terlalu mengikutkan syahwat. Kesesatan yang tidak disengaja. Sebenarnya apa sih konkretisasi kesalahan yang dilakukan Adam ini? Ya. Apa sebenarnya konkretisasi yang dimaksud dengan mereka memakan buah huldi itu apa sebenarnya? Ini kan bahasanya sangat tinggi sekali ya. Allah menggunakan bahasa yang sangat sopan, ya, yang sangat mengandung nilai prosa yang sangat tinggi. Konkretnya sebenarnya sama seperti 959 ini. Ya. Kenapa? Di sini dikatakan mereka itu menampakkan auratnya. Sahabat, kalau laki-laki perempuan menampakkan aurat, apa yang mereka lakukan kira-kira? Pasti ke sana arahnya. Itulah yang dimaksud dengan Sajaratul Khuldi itu, pohon Khuldi itu. Artinya setiap laki-laki maupun perempuan, dia tidak akan mampu membendung hasrat biologisnya ketika mereka bertemu dengan lawan jenisnya. Itu siapapun itu, mau apapun levelnya, mau kiai, mau ulama, mau habib, pasti pernah terjebak dalam situasi dan kondisi di mana dia berjuang melawan hasrat biologisnya. Bahkan Nabi sekalipun yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Nah itulah yang disebut dengan syahwat itu. Goyang itu adalah sebuah kesesatan yang terjadi secara spontan dan tidak sengaja karena dominasi syahwat. Beda dengan dolan. Kalau dolan karena tidak mengakses hidayah. Nah, jadi antara cinta dengan syahwat itu memang susah membedakannya. Ya. Syahwat itu ada pada ampus. Ampus itu ada syahwatnya. Nah, awas, yang namanya zina itu cuma syahwat. Di surat Al-Imran 3, Al-Imran 14 itu dijelaskan kan. Ada wanita di sana kan gitu. Kita baca itu. Zina minas syahwat minan nisa kan. Anak perniagaan segala macam lah, baca aja kan. Itu jenis-jenis
hubus syahwat ya. Selanjutnya, kalau syahwat di ayat ini dia jelas membawa dampak yang negatif. Kenapa? Karena diikuti. Begitu, diikuti dominasinya ya. Nggak ada orang yang sengaja ya berbuat salah, itu nggak ada. Dalam konteks syahwat ya, itu semua terjadi tanpa sengaja. Kemarin terjadi anaknya kiai kan memperkosa santrinya sendiri, itu semua pasti karena tanpa sengaja, pasti tanpa sengaja. Begitu terlihat muncul hasrat biologi secara spontan, diikutinya ya akhirnya jadi goyang kan. Nah gitu, jadi goyang karena dia mengikutkan ya. Jadi syahwat itu tidak boleh diikuti atau mempengaruhi nafsu kita agar tidak terjadi gowa atau goyang, agar tidak terjadi itu, agar kita tidak mengalami kesesatan, kebuntuan. Kata-kata gua tuh dari situ ya, gua tuh kan buntu ya. Nah, gua tuh buntu. Itu semua terjadi tanpa sengaja. Itu makanya kata Rasul, kalau pertama dilihat itu rezeki gitu kan. Keduanya jangan ikutkan. Nah gitu, jangan ikutkan. Karena memang di zaman jahiliyah modern ini kan kita tidak bisa menghindar dari itu. Karena salah satu ciri jahiliyah itu kan dia manusianya suka mengekspos aura biologisnya. Ya. Sengaja dipertontonkan sensualitasnya. Itu memang ya namanya zaman jahiliyah, ya termasuk zaman sekarang itu zaman jahiliyah. Artinya kita tidak bisa menghindar dari itu. Nah, makanya agar bisa terhindar dari kebuntuan, ya, kebuntuan batiniah itu, maka kita jangan mengikutkannya. Cuman jangan pula dinafikan, karena dia memang ada. Jadi jangan dilawan syahwat itu. Nah, dengan satu kenegatifan, ya, tapi kembali kepada kajian. Ketika kita terlihat tanpa sengaja, kembali kepada kajian. Subhanallah, kamu indah. Jangan kembali kepada syahwat, jangan. Kalau kita mengikutkan syahwat kita, pasti akan terjadilah ya kasus-kasus yang sering terjadi saat ini kan, gitu. Disitulah nilainya. Nah, kita teringat pada ayat yang kita pandang adalah sebuah keindahan, gitu ya. Nggak ada, semua terjadi tanpa sengaja, tidak direncanakan. Perselingkuhan juga nggak direncanakan. Ketemu dengan teman kantor, ngobrol enak, ternyata terjadilah perselingkuhan antara sesama teman kantor. Itu semua tanpa, setelah terjadi goyang akhirnya. Gitu. Buntu, mengalami kebuntuan, hilang nuansa-nuansa jannah itu hilang. Mencoba ditutupi dengan berbagai macam kompensasi, tetap aja nggak bisa dibohongi. Ada keresahan secara batin, belum lagi secara sosial, begitu, belum lagi secara sosial. Nah, jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Jadi tidak boleh diikuti, jangan sampai mempengaruhi nafsu kita, kepribadian kita. Lain berarti terbegi, lain. Bukan berarti nggak suka, bukan nggak senang juga. Tapi kita harus mampu mengontrol agar kita tidak mengalami kebuntuan secara batin. Inilah fenomena syahwat itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.